Saat ini saya sedang berada di Desa Buruan, Belah Batuh, Gianyar, yaitu di Pura Kayangan Jagat, Bukit Darmo Durga Putri, yang terletak di pinggir jalan. Dan saat memasuki, kita terlebih dulu akan melihat sebuah pohon beringin yang sangat besar, dan di bawahnya terdapat pelinggih serta patung-patung. Dan di sebelah pohon beringin ini terdapat Pura Beji yang bernama Pura Beji Manik Tirta, yang merupakan tempat untuk menyucikan diri atau melukat. Letaknya tepat berada di bawah pohon beringin besar, dan di sini ada ikan-ikan yang dipelihara, berisi 3 patung, dan setiap patung mengeluarkan air berupa pancoran, dan juga merupakan tempat melasti beliau yang bersentana di Pura Bukit Dharma Durga Putri. Dengan adanya pohon beringin besar memberikan suasana sejuk di lokasi ini. Dan ini ada wantilan. Di depan terlihat sebuah pelang yang berisikan tulisan Cagar Budaya Pura Durga Putri. Artinya merupakan cagar budaya yang dilindungi oleh pemerintah. Nah, saat sekarang ini kita akan memasuki Candi Bentar yang menuju ke Madianing Mandala. Di sini terdapat sebuah pura, yaitu Pura Pusah Buruan. Ini merupakan pura pusah yang di dalamnya terdapat berbagai jenis pelinggih, tapi saya tidak akan masuk ke sana karena tujuannya adalah ke Pura Durga Putrinya. Ini adalah Kuri Agung daripada Pura Durga Putri, dengan memakai ornamen atau patung-patung berupa, kalau tidak salah ini seperti babi, dan memiliki 3 pintu, 2 pintu samping dan 1 pintu utama. Ini adalah Pura Pusah Buruannya, dan saya akan masuk melalui Candi Bentar yang ada di sebelah Kuri Agung. Om Swastiastu. Jika pelemahannya dibagi akan menjadi Nista Madya Utama. Jika yang tadi kita katakan sebagai Madya, sekarang sudah, karena di sini juga ada pelinggih, bisa dikatakan sebagai Utamaning Mandala. Ini adalah Pura Ulun Carik atau Ulun Sui, yang merupakan pura pertanian di masyarakat Buruan. Dan di sini ada patung-patung, yaitu patung kuda. Untuk bisa masuk ke Utama Mandala, ada tangga yang diapit oleh patung naga. Di sini terdapat 2 tangga untuk bisa masuk ke Utamaning Mandala, yang diapit juga dengan patung naga.
dan kiri kanan daripada tangga naga diapit oleh patung kuda. Nah, ini adalah jalan menuju Wantilan di luar. Di sini ada sebuah pohon Kamboja yang di bawahnya terdapat batu-batuan. Kemungkinan adalah merupakan batu peninggalan di sini atau ornamen-ornamen yang mungkin diganti tapi tetap tersimpan, yang aslinya tetap disimpan di sini sebagai peninggalan. Di kejauhan terlihat tanaman pohon-pohon yang besar yang memberikan suasana rindang dan damai di kawasan pura ini. Tentunya akan memberikan oksigen yang sangat baik. Dan saat ini saya akan memasuki naik ke area utama Ning Mandala. Terlihat di sini ada balai-balai piasan. Nah, terlihat juga di sini ada undakan yang nantinya akan menuju ke puncak dari Pura Bukit Dharma Durga Putri. Tapi saya akan melihat dulu keadaan yang ada di Pura Dharma Bukit Putri yang terlihat seperti dalam video. Di sini ada bangunan yang merupakan tempat arca atau lingga yang disebut dengan Siwa Buddha. Karena di sini ada perpaduan antara ajaran Siwa dan ajaran Buddha Nusantara. Yang saya maksudkan adalah ajaran Siwa Buddha Nusantara, bukan ajaran Buddha Cina. Itu berbeda sekali, karena kita di Nusantara memiliki ajaran Siwa Buddha, di mana Siwa adalah genitrinya dan Buddha adalah putaran genitrinya, agar tidak dicampur padukan antara Buddha Nusantara dan Buddha Cina. Dan di sini ada patung-patung dan tempat yang merupakan tempat tirta. Artinya di sana ada sebuah tempat untuk mengambil tirta Sudamala, artinya tirta utama untuk menyucikan segala bentuk keletahan kekotoran. Lararaga Witno bisa Sudamala, disucikan. Dalam lontar juga disebutkan ketika yang memerintah di Bali yaitu Prabu Udayana bersama permaisuri beliau yang bernama asli Mahendra Datta, tapi sering disebutkan beliau bernama Gunapriya Dharma Patni. Prabu Erlangga dan Gunapriya Dharma Patni melahirkan 3 putra, yaitu Erlangga, Marakata, dan anak bungsu. Yang dimana Erlangga akhirnya tinggal di Jawa. Dan di lontar juga tertulis Gunapriya Dharma Patni ketika beliau sudah palatra, artinya kembali ke alam niskala, beliau yang disentanakan di Pura Bukit Dharma di Desa Kutri Buruan, karena memang beliau adalah penguasa kerajaan sebagai permaisuri, sehingga beliau dibuatkan tempat sebagai tempat persentanaan beliau ketika menjadi Raja Dewata, yang nantinya akan dibuat, dan saat itu juga dibuatkan arca perwujudan. Beliau diwujudkan sebagai Dewi Durga Maesa Sura Mardini yang bertangan 8 dan membawa berbagai jenis senjata, yang diletakkan pada pelinggih di puncak bukit. Dan untuk menuju ke puncak bukit harus melalui tangga
yang terlihat sekarang ini. Dan sepanjang perjalanan untuk menuju puncak, pemandangan sangat indah, dan itu adalah jalan tadi adalah untuk menuju ke Wantilan di samping pura. Dan kita lihat dari atas keadaan di bawah. Dan akan saya lanjutkan lagi untuk menaiki tangga, dan terlihat ada pohon-pohon yang sangat besar dengan daun-daunnya yang sangat lebat yang memberikan nuansa damai dan sejuk di kawasan pura. Dan di bawah pohon besar tersebut ada sebuah Sanggar Agung yang dengan basra putih kuning. Dan saya lanjutkan lagi untuk menaiki anak tangga menuju lebih ke atas lagi. Dan karena pemandangan yang indah serta pohon-pohon besar, menaiki tangga terasa begitu nyamannya, sambil menikmati sekali-sekali menoleh ke belakang melihat pemandangan yang ada di bawah yang terlihat sangat indah, menyebabkan tidak terasa saat menaiki anak tangga. Dan di sini juga banyak sekali tumpukan bebatuan dan diikat oleh akar daripada pepohonan seperti pohon beringin yang mengikat bebatuan yang ada di sini. Itu adalah merupakan kawasan yang mungkin dulunya lautan yang sangat lebat, namun sekarang ini karena kemajuan zaman sudah ada banyak bangunan, namun masih dalam radius yang bisa menjaga kesucian pura. Dan batu-batu di sini terlihat seperti batu-batu laut dengan teksturnya yang sangat indah, dan akar-akar pepohonan yang melilitnya juga terlihat sangat indah. Ini adalah pohon beringin dengan bangsingnya yang sangat lebat yang menunjang tanaman induknya. Dan kita kembali melihat ke bawah, dan saat ini saya akan sampai pada sebuah tempat yang mana di sini terdapat bebatuan. Ini adalah tangga untuk menuju ke puncak pura Bukit Dharma Durga Putrinya, yang di depannya ada pohon beringin yang sangat indah. Sehingga suasana di sini menjadi sejuk dan damai. Saya akan menelusuri dulu bagian bawah pura ini, artinya tidak langsung menuju ke arca Durga. Dan terlihat batu-batu di sini seperti batu-batu yang tertata begitu indahnya. Ini ada seperti membentuk kolam dengan guratan-guratan yang sangat indah. Dan di sini juga ada tempat untuk memuja beliau yang bersentana di kawasan bebatuan ini. Dan di kejauhan terlihat itu adalah hutan yang ada di seputaran pura. Saat ini saya akan mengintari tempat ini agar benar-benar mengetahui hal-hal yang ada di seputaran pura, sehingga benar-benar mengetahui
Dan jika nanti nangkil ke sini akan mengetahui berapa sarana yang harus dibawa, berapa canang yang harus dibawa, kemana saja terlebih dahulu, dan setelah itu kita melakukan persembahyangan. Walaupun pada dasarnya bisa dipuja semua di satu tempat, namun akan jauh lebih baik kalau kita bisa menelusuri setiap tempat-tempat yang patut untuk kita kunjungi untuk Metida Yatra atau melakukan sebuah pemujaan. Nah, ini adalah tempat di belakang pura puncak Bukit Dharma Putrinya. Ini adalah merupakan jalan yang setapak karena ini adalah berada di pinggiran jurang. Hanya dibuatkan jalan selebar 1 meter agar bisa dilalui, sedangkan di bawahnya adalah tanah yang miring dan menurun karena ini adalah sebuah bukit. Dan di seputaran jalan yang dibuat ini memang banyak terdapat bebatuan-bebatuan yang indah, dan juga terdapat batu-batuan yang mungkin merupakan tempat untuk mengaturkan sarana Banten seperti ini misalnya. Tapi saya tidak mengetahui siapa yang disetanakan atau kemana Banten harus diaturkan. Yang jelas tentunya kepada beliau yang bersetana di sini, dan juga beliau-beliau yang merupakan makhluk suci ciptaan Tuhan yang mungkin menjaga di kawasan tempat yang suci ini. Dan tentunya semua itu adalah sebagai perwujudan Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana beliau-beliau pasti akan melanturkan atau melanjutkan kepada beliau yang sebagai Maha Penguasa. Dan di sini terlihat ada patung naga, dan ada sebuah pintu besi, dan di sebelahnya adalah jurang. Ini adalah batu-batuan yang sangat indah, dan ketika menyorot ke dalam terlihat ada sebuah pelinggih. Ini sepertinya ini adalah sebuah gua karena atapnya adalah atap bebatuan. Namun juga terlihat seperti ada batu yang disusun, dan ini adalah batu-batu asli, artinya batu yang memang batu alam. Namun terlihat di atap bagian dinding terlihat tadi ada batu-batu yang tersusun, batu-batu besar. Namun di atap adalah batu alam, dan di sini ada sebuah pelinggih. Tapi tidak terlihat jelas apakah itu pelinggih atau batu yang diwasrain. Nah, di sini terlihat batu-batu yang ditumpuk. Kemungkinan inilah gabungan alam dan arsitektur yang dibuat oleh beliau yang zaman dahulu, memadukan sehingga menjadi sebagai sebuah tempat pemujaan. Jadinya guanya dibentuk seperti sebuah pintu masuk yang dari tumpukan bebatuan. Dan saya kembali lagi ke tempat semula agar bisa melihat yang lainnya. Dan saat ini saya hanya ingin menunjukkan apa yang ada dalam perjalanan ini, bukan ingin menjelaskan yang lebih detail, sehingga karena saya bukan ahlinya, dan nantinya jika dari apa yang sudah saya katakan ada yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena hal itu tentunya ada yang harus menjelaskannya dengan lebih baik. Saya hanya menunjukkan apa yang ada di seputaran pura, dan sekarang saya akan mencoba memasuki kawasan hutan kecil yang ada di belakang pura, yang mana jalannya menurun. Dan saat naik ke pura puncak tadi diberisi tulisan dilarang
atau diharapkan dilarang memakai alas kaki, dan saat ini karena turun ke hutan sehingga tidak memakai alas kaki. Karena tadi sandal sudah diletakkan di depan, mudah-mudahan tidak ada tanaman yang berduri yang bisa menusuk telapak kaki. Ini jalannya menurun, harus pelan-pelan, dan jalannya adalah jalan tanah. Di sini mungkin dulunya lautan yang sangat lebat, tapi karena kemajuan zaman sudah di sekeliling sudah ada bangunan. Nah, saat ini terlihat ada beberapa jenis pohon yang hidup di tempat ini. Namun saya ingin mencari hanya untuk mengetahui yang disebut dengan pohon jeleme, yang mana mungkin ini adalah pohon jeleme, yang mana pohon jeleme itu adalah pohon yang jika ditoreh pada batangnya akan mengeluarkan getah berwarna merah seperti darah, sehingga dikatakan pohon jelemu. Tapi saya hanya ingin tahu saja, tidak akan melakukan hal-hal yang kemungkinan menyakiti pohon ini, karena ini adalah pohon langka. Kita syukuri saja, ternyata di Bali masih ada tanaman yang seperti ini, dan biasanya dijadikan sebagai bahan obat untuk mereka-mereka yang kemungkinan memiliki sebuah penyakit dan keseringan karena sebuah petunjuk atau pewisik, sehingga akhirnya akan datang ke pura dengan banten dan menunas, ngelungsur dari babakan atau kulit daripada pohon jelemo ini. Dan saya tidak mau berlama-lama di sini karena banyak nyamuk. Nyamuknya besar-besar dan hitam-hitam, loreng-loreng. Nah, saya akan kembali ke atas. Tapi sepertinya saya melewati jalan yang berbeda dari saya turun tadi. Ya, berbeda, bukan jalan yang tadi. Oh, ternyata jalan di dekat pohon beringin yang besar. Oh, di sini ada pipa air, saya ikuti saja. Pipa airnya pasti akan menuju ke atas. Oh, ini pohon beringin yang tadi. Ya, saya sudah sampai di tempat semula, yaitu di tangga naik Pura Dharma Durga Putri Puncak. Di tempat bebatuan yang tadi. Dan ini pohon beringinnya sangat indah, dan saya akan naik tangga menuju ke Pura Puncak Bukit Dharma Durga Putri, yang merupakan tempat linggih yang berisikan arca dari sebagai perwujudan Durga Mahesasura Mardini yang bertangan 8 dan memegang berbagai jenis senjata, yang merupakan perwujudan dari Niskala dari Guna Pria Dharma Patni. Dan di sini ada 2 patung yang mengapit pintu masuknya, dan ini adalah
perkotaan yang tadi, dan gua itu tepat berada di bawah dari pura ini, berarti tapi tidak terlihat dari sini. Nah, itu bagian bawah tadi, di sanalah gua yang kita lihat tadi berada. Saat ini tidak ada pemedak, tapi di bawah ada beberapa. Sehingga sekarang saya akan memasuki pura puncak Bukit Dharma Durga Kutri. Inilah arcanya.